Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya cintai, ya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu setelah Lebaran, ya, setelah UTS. Nah, yang terutama karena Lebaran saya juga sudah mengucapkan lewat WA Group, ya. Di sini saya mengucapkan sekali lagi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin saya dan keluarga. Apa-apa yang pernah saya lakukan yang kurang berkenan atau ada salah dengan Anda semuanya. Oke, pada kesempatan minggu kemarin saya mohon maaf ada pas di perjalanan itu, ya, saya di perjalanan sehingga paginya saya sudah men-setting mau ada perkuliahan, tapi ternyata pas ada perjalanan di luar kota mendadak sehingga saya batalkan, ya. Oke, di kesempatan ini silakan melihat selalu di Google Classroom, apakah itu presensi atau materi, ya. Jadi ya silakan mengisi presensinya atau kehadirannya, kemudian juga melihat materi yang sudah saya share meskipun belum saya jelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang utang, ya. Coba saya share dulu. Saya share dulu materinya sebentar. Oke, sudah bisa melihat presentasi saya, ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang hutang atau bahasa akuntansinya itu utang, ya. Atau bahasa Inggrisnya itu payable, ya. Account payable itu berarti payable, ya, berarti utang atau hutang atau kewajiban. Nah, itu sesuatu yang harus dibayar. Nah, ini eh, kalau kemarin kita berbicara tentang apa istilahnya itu yang ada di dalam sisi kiri, ya, sisi kiri dari neraca. Sekarang kita akan berbicara tentang sisi kanan, ya. Sisi kanan dari neraca itu ada, kalau sisi kiri itu ada kas, ya, ada piutang, akun receivable, ya, hutang, akun payable. Kemudian ada apa? Persediaan, ada aktiva tetap, ada aktiva lancar di situ, yang ada di kiri, sebelah kiri dari neraca atau balance sheet, ya. Kemudian kita akan beralih ke sebelah kanan, ya, atau istilahnya pasiva. Pasiva itu isinya adalah hutang dan modal atau ekuitas atau kepemilikan dari perusahaan, itu sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan itu memang isinya itu, ya, tadi saya sampaikan utang atau hutang, ya, atau payable itu sama pengertiannya. Dan juga modal atau ekuitas atau kepemilikan dari perusahaan. Baik itu perusahaan yang perseorangan, PT, CV, atau koperasi, ya. Meskipun kita kalau berbicara tentang perusahaan perseorangan, ya, jadi perusahaannya sendiri nih, apa namanya itu, ya, UD, ya, UD itu perusahaannya sendiri. Itu perusahaan perseorangan. Meskipun kita berbicara tentang UD, tetapi di dalam akuntansi harta itu tetap harus dipisahkan antara harta milik pribadi dan harta milik perusahaan, harus dipisahkan. Sehingga di dalam akuntansi itu harus jelas mana yang menjadi hartanya pemilik ataupun yang sudah dialokasikan kepada perusahaan, ya, dijadikan modalnya perusahaan. Jadi dipisahkan. Itu yang menjadi dasar dari pasiva.
Jadi diingat-ingat ya, nanti kalau Anda ketemu dengan siapapun juga, kalau ada yang bertanya tentang neraca, nah, neraca itu berarti bahasa bahasa Indonesianya itu timbangan, ya, neraca atau timbangan. Ya, timbangan itu harapannya selalu sama atau seimbang, namanya timbangan ya, seimbang. Sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri itu aktiva, sisi kanan itu pasiva. Nah, kalau Anda ditanyain, Anda kan orang manajemen ya, tapi Anda belajar akuntansi, ditanyain tentang akuntansi. Apakah persamaan akuntansi itu? Nah, pertanyaannya gitu. Ini pertanyaan dasar ya. Apakah persamaan akuntansi itu yang namanya persamaan? Berarti ya harus sama sisi kiri dan sisi kanan. Atau artinya apakah neraca itu gitu. Apakah isi neraca itu? Maka Anda jawabnya gampang. Aktiva sama dengan pasiva. Atau harta sama dengan utang plus modal. Jawabannya itu saja. Ya, jadi pernah saya sampaikan di awal itu mungkin mahasiswa sudah posisinya di skripsi ya, ditanyain tentang apa yang Anda ketahui tentang persamaan akuntansi, nggak bisa jawab. Padahal jawabannya cuma gampang. Nah, persamaan akuntansi adalah aktiva sama dengan pasiva. Atau harta sama dengan utang plus modal. Cuma itu saja. Jadi sama. Nilainya antara harta dan atau aktiva dengan pasiva itu sama, diseimbangkan, namanya persamaan akuntansi. Jadi itu diingat-ingat ya. Nah, nanti Anda ketemu siapapun juga, ditanyain Anda pernah belajar akuntansi. Nah, ini. Nah, akuntansi itu pasti pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan itu pasti berkaitan dengan neraca, ya. Nah, neraca itu apa? Nah, ini sampaikan seperti itu. Persamaan akuntansi itu apa? Oke, kita kembali kepada utang ya. Ya, utang atau hutang. Jadi perusahaan ini ya, apapun itu nama perusahaannya, apakah dagang, perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, apakah perusahaan perseorangan, apakah perusahaan yang sifatnya sudah PT ya, perseroan terbatas, ataukah CV, ataukah operasi ya, atau perusahaan jasa yang lainnya, itu semuanya pasti ada sumber dananya. Ya. Sumber dananya itu biasanya kan dalam bentuk kas. Ya. Nah, sumber dana kas ini diperoleh dari mana? Nah, kasnya ini di sebelah kiri tadi itu didapat dari mana? Ya, biasanya dari modalnya, dari pengambilan modal pemilik atau modal bersama. Kalau PT ya. Nah, modal ini apakah sudah mencukupi? Lah, kalau tidak mencukupi maka ditambah dengan yang namanya utang atau kewajiban. Nah, jadi kewajiban atau utang ini yang akan membackup harta. Jadi manusia itu atau perusahaan itu biasanya dia tidak akan pernah lepas dari utang. Meskipun ya kalau Anda sekarang ini atau kita dianjurkan untuk tidak berutang atau tidak memiliki kewajiban secara finansial. Tetapi utang itu memberikan semangat, Pak. Oh iya memang. Orang yang berutang itu pasti memberikan semangat gitu ya. Semangat untuk membayar gitu ya. Anda punya motor, Anda punya mobil, Anda punya rumah sekarang ini semuanya by kredit gitu ya. Ya, semuanya boleh ngutang ya. Boleh kredit bahasa apa istilahnya itu bahasa kerennya kredit gitu ya, atau pinjaman lah. Tetapi sekali lagi utang itu bukan itu harapannya. Utang itu harapannya adalah sesuatu yang sifatnya produktif ya. Jadi umpamanya Anda eh, kredit motor, maka motor itu kalau Anda gunakan sehari-hari dan tidak menghasilkan, apalagi tidak bisa untuk membayar angsuran, maka itu tidak dianggap sebagai harta, tapi dianggap sebagai beban. Ya, makanya sekarang ini ya Anda apa adanya aja kalau mampunya umpamanya
motornya ya yang biasa-biasa saja, yang nggak mau kredit ya yang beli yang cash gitu, tapi yang murah, yang second nggak masalah. Atau pengen punya mobil. Nah, karena kebanyakan manusia, perusahaan itu sama ya. Semakin tinggi semakin tinggi pendapatan atau perolehan dari apa istilahnya itu, perolehan dari laba atau pendapatan atau penghasilan, umpamanya Anda naik gaji itu ya, maka Anda akan meningkat pula gaya hidupnya, ya. Meningkat pula hutangnya. Nah, Anda umpamanya baru digaji 1 juta atau 1,5 juta, Anda sudah berani apa istilahnya itu ngambil motor ya dengan tanpa DP, ya angsurannya 600.000 per bulan 4 tahun. Nah, Anda ngitungnya kan gampang ya. Utang saya pendapatan saya, penghasilan saya 1,5 juta ya, dikurangi 600 umpamanya, angsurannya masih ada sisa. Nah, kemudian suatu saat nilai penghasilan Anda naik menjadi 2,5. Ya. Padahal motor ini masih bagus itu ya. Nah, istilahnya sudah 1,5 dari total angsuran, Anda kepengen ganti dengan motor yang baru. Maka motor dijual, dijadikan DP, sisanya diangsur lagi. Angsurannya tambah ya. Dari 600 menjadi 800 atau mungkin 1 juta. Dan gaji Anda sudah menjadi 2,5 juta atau 2 juta. Nah, hal-hal semacam ini sering kita dapati di kehidupan kita ya. Padahal seperti itu tidak diharapkan oleh yang namanya kegiatan akuntansi, kegiatan finansial ya. Harapannya itu sebenarnya nanti ada rasio pembanding ya. Rasio itu pembanding antara harta dan hutang. Ya. Harta dan hutang ini harus lebih banyak hartanya daripada hutangnya. Kalau Anda memiliki motor, padahal motor itu memiliki masa apa istilahnya itu masa hidup ya, sehingga motor itu kalau Anda sudah beli baru kemudian sekarang ada di rumah Anda itu sudah menjadi motor bekas, nilainya akan turun. Nah, padahal hutang itu tidak seperti itu. Hutang itu akan selalu nilainya sesuai dengan inflasi. Teman-teman masih yang saya cintai ya, jadi harapan saya meskipun Anda berhutang, saya sampaikan hutangnya itu yang produktif, ini boleh ya. Anda hutang untuk membangun bisnis ya, beli motor tetapi motornya untuk cari uang, untuk umpamanya nge-grab atau ngojek atau ngantar barang dagangan macam-macam, yang intinya adalah dari apa yang Anda dapatkan di motor itu ada hasilnya sehingga bisa untuk membayar motor atau angsuran motor. Nah, kejadian sekarang ini kejadiannya adalah sama seperti yang sering kita lalui ya. Jadi hutang motor atau kredit motor tapi kemudian nggak bisa bayar, baru 3 bulan dari jabel. Nah ini ya. Kemudian dari jabelannya itu perusahaan leasing akan menjualnya ya, jual rugi. Nah seperti itulah. Makanya kalau bisa ya jangan kredit lah. Kalau bisa beli cash ya beli cash. Kalau mampunya second ya beli second, nggak usah baru, atau kalaupun secondnya pun yang second yang sesuai kemampuan saja. Jadi sekali lagi apapun itu harapan dari perusahaan itu nilai hutang, nilai kewajiban itu lebih kecil daripada hartanya. Ya, jadi hartanya yang lebih banyak. Jadi jangan kelihatan, ya. Banyak kelihatan itu berarti ketoke, ketoke sugih gitu ya, nggak enak. Bener-bener sugih, nah itu yang bagus. Ya. Nah, mungkin ketoke aja berarti kelihatannya itu. Ya. Nah, saya tidak begitu suka dengan hal-hal yang sifatnya kelihatannya. Saya lebih suka kepada real, nyatanya. Gitu. Oke, itu yang saya kembali kepada hutang ya. Harapannya adalah kalau bisa hutangnya lebih kecil daripada harta. Nah, kita berbicara tentang hutang, memang ini Anda bisa melihat sendiri atau membaca sendiri nanti di materi saya ya. Klasifikasi hutang. Nah, ini klasifikasi penggolongannya hutang. Nah, ini hutangnya ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Ya. Hutang lancar dan
utang jangka panjang. Kalau lancar itu berarti kurang dari setahun. Kalau jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Ya, kalau motor tadi ya biasanya kalau yang 4 tahun ya berarti utang jangka panjang. Beli rumah, beli apalagi mesin, atau beli peralatan yang jangka panjang, nah itu atau lebih dari setahun maka dianggap sebagai hutangnya jangka panjang. Ini masih banyak yang barusan masuk. Oke, saya lanjutkan kembali. Itu klasifikasi utang, kemudian pengukuran ya. Nah, ini pengukuran proses pemberian atribut nilai pada utang. Ya, atribut nilai yang diberikan pada utang adalah nilai moneter. Ya, moneter itu nilai yang sifatnya keuangan. Ya. Jadi finansial, moneter itu tentang sesuatu yang berkaitan dengan keuangan secara makro. Jadi ada utang yang jumlahnya sudah pasti, ada jumlahnya yang harus diestimasi atau apa ya, diestimasi itu diperkirakan ya, estimasi, dikira-kira dulu ya. Kemudian ada utang yang bersyarat juga. Jadi itu contohnya sudah ada juga. Nah, itu ada 3 tingkat kemungkinan timbulnya utang bersyarat. Nah, ini tentang utang bersyarat ada 3 timbulnya ya. Jadi utang yang tingkat kemungkinannya sangat tinggi, ya. Maksudnya utang itu sudah dianggap sebagai diakui sebagai utang. Ada yang kemungkinannya 50-50, ada yang kemungkinannya kecil dianggap sebagai utang di dalam pencatatannya. Atau itu ya istilahnya remote. Kemudian akuntansi utang jangka pendek ya, tadi jangka panjang, jangka pendek. Atau istilahnya utang payable, account payable. Ya, jumlahnya tidak perlu ditentukan atau dijadikan nilai sekarang, maksudnya kurang dari 1 tahun. Kemudian ada utang-utang biaya, utang gaji, utang listrik, telepon, pajak, sebagainya itu biasanya kurang dari 1 tahun ya. Jadi ada gaji karyawan yang belum terbayarkan, ada beban listrik yang belum terbayarkan, telepon, pajak itu biasanya 1 tahun sudah selesai. Makanya dianggap sebagai hutang jangka pendek atau hutang lancar. Itu kemudian ada lagi ke bawah yang jangka panjang itu ada utang surat obligasi ya. Nah, itu Anda bisa melihat utang sudah selesai ya. Jadi pengertian utangnya ya itu tadi ya, jangka pendek dan jangka panjang itu saja. Kemudian kita akan beralih ke ekuitas atau kepemilikan. Besarnya kepemilikan atau kepentingan pemilik terhadap harta perusahaan. Nah, ini ekuitas namanya, atau ya kebanyakan anggapan adalah harta gitu. Atau istilahnya harta itu biasanya akan bertambah atau nilai modal itu akan bertambah kalau ada yang namanya laba perusahaan atau profit perusahaan ya, itu akan nambahi modal atau nambahi kepemilikan. Jadi perusahaan yang besar itu kalau labanya ya, atau istilahnya pendapatannya itu lebih besar dari biaya, sehingga nilainya akan muncul laba atau profit. Nah, profit ini semakin besar itu maka akan nambahi modal. Kalau semakin kecil apalagi apalagi rugi itu juga akan sebaliknya mengurangi modal. Makanya kalau Anda tadi disampaikan gajinya 1,5 juta, pengeluarannya totalnya 1 juta, ya berarti masih ada keuntungan 500.000. Nah, biasanya yang terjadi besar pasak daripada tiang. Ya, jadi golek-golek gali lubang tutup lubang akhirnya gitu ya. Nah, ini yang tidak diharapkan. Utang sana, utang sini, ya meskipun utang itu boleh, tetapi tidak dianjurkan.
Meskipun tadi disampaikan di atas juga hutang itu bisa memberikan semangat ya. Ya memang iya, kalau hutang itu kita kerjanya keras, kalau kita nggak hutang ya santai-santai. Makanya biasanya di dalam ilmunya kewirausahaan atau ilmunya orang-orang yang kepengen punya usaha mandiri itu biasanya dia keluar dari zona nyaman, ya, bahasanya itu keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu nggak punya utang, duitnya akeh, warisannya akeh gitu ya. Wong tuane sugih lah istilahnya, dan Anda tidak punya apa istilahnya itu kreativitas untuk menciptakan nanti kalau orang tua saya tidak ada, nah nanti apakah harta itu akan tetap ada. Nah, keluar dari zona nyaman, ya, keluar dari zona kenyamanan sehingga Anda dituntut untuk kreatif ya. Ya, sekali lagi di dalam ekonomi itu kreativitas kita untuk bagaimana bisa menghasilkan uang, menghasilkan pendapatan ya. Nah, itu ada bentuk-bentuk perusahaan, ada perseorangan, persekutuan, perseroan, ada koperasi juga. Di dalam perseroan terbatas itu ada istilahnya saham. Ya. Saham itu nanti kalau lama atau per tahun itu maka akan dapat dividen. Dividen itu namanya pembagian laba perusahaan. Ya, di dalam PT perseroan terbatas atau bahasa Inggrisnya itu ada, kalau Anda pernah lihat ya, ada istilah limited. Limited itu berarti terbatas, perseroan terbatas. Jadi limited itu biasanya CO ya, CO titik LTD gitu. Singkatannya kalau PT dari perusahaan luar negeri itu PT itu singkatannya CO ya, CO itu kooperatif ya, LTD itu limited, jadi perusahaan terbatas atau perseroan terbatas. Jadi intinya itu ya, yang sudah COLTD itu pasti akan mengeluarkan saham. Saham itu jualnya belinya di mana, itu di bursa saham. Nah, saya menggeluti tentang itu ya, saham. Saham saya di Sido Muncul itu ada itu. Sekarang sudah di stock split berkali-kali ya. Stock split itu nilainya akan bertambah dari saham. Nah, nilai bertambahnya saham itu kita dapat dividen, dapat keuntungan, dapat laba. Pemegang sahamnya itu akan mendapatkan dividen. Nah, pembagian dividen ini sebenarnya tidak diharapkan oleh perusahaan, tidak oleh gede-gede. Iya carane, ya akhirnya saham ini kemudian dipecah lagi menjadi saham preferen dan saham biasa. Pemilik perusahaan memiliki saham preferen, saham yang didahulukan. Ya. Preferen itu istimewa istilahnya. Nah, kalau nanti ada sesuatu hal, namanya perusahaan mau gulung tikar atau bangkrut macam-macam itu, yang dibayar duluan itu yang preferen. Nah, itu ya, dividen itu laba yang dibagikan. Makanya nanti laba yang dibagikan itu tidak banyak-banyak biasanya yang diberikan oleh perusahaan, harapannya sehingga nanti perusahaan juga bisa berkembang lagi dengan labanya yang bertambah. Begitu ya ceritanya itu begitu. Oke, pembatasan saldo laba. Ini adalah tujuan dari dividen tadi ya. Oke, nanti dibaca sendiri itu sudah dipahami insya Allah. Nah, ini sebenarnya sambungan saja dari tadi ya. Tentang laporan arus kas atau cash flow. Nah, ini karena kita sudah membahas tentang modal, sudah membahas tentang utang, sudah membahas tentang aktiva, maka kita akan membahas juga tentang laporan cash flow. Ini kita lanjutkan di pertemuan minggu depan aja ya, cash flow-nya ini. Nah, ini nanti ada tugas karena ini. Oke, kita kembali ke presentasi. Kita sudah kembali ke presentasi, ada sekitar berapa? 20 orang. 30 orang yang bergabung. Alhamdulillah. Oke, dari apa yang sudah saya sampaikan ada pertanyaan? Silahkan saya membuka pertanyaan. Sudah sekitar 20
24 menit saya menjelaskan. Ayo, ada yang bertanya, silakan dibuka mikrofonnya. Atau ini sedang mandi. Handphonenya dipajang aja ya biar. Ini siapa ini? Ya, silakan, ada yang mau bertanya tentang utang, tentang ekuitas modal? Halo, apakah ada yang... Oh ya. Belum ada, Pak. Wah, mesti loh. Manajemen ini takon loh, takon apa? Masuk kan takon angel ilang. Pak, gimana kemarin UTS-nya? Nah, gitu toh. Takon ngono kan ya tak tahu. Nilainya, Pak. Lah, tenan toh. Dipancing. Oke ya, nilai UTS ya rata-rata sudah bagus, cuma saya tidak bisa memberikan nanti setelah nilai akhir saja saya berikan nilainya. Karena di dalam UTS itu belum ada nilai, ya sebenarnya belum lengkap nilainya. Nanti lengkap nilainya itu dari presensi, kehadiran itu, dari tugas, dari UTS plus UAS, itu nilai total ya. Sehingga nanti Anda mendapatkan itu, kalau hanya UTS saja ya masih setengahnya lah istilahnya, setengah jalan, 60% lah. 60%. Jadi itu ya saya melihatnya sudah bagus lah, minimal sudah bagus lah. Yang penting Anda memahami tentang akuntansi ya. Kalau ditanyain akuntansi ya ngerti akuntansi, kalau ditanyain manajemen ya ngerti manajemen. Lah di saat ini saya kepengen Anda semuanya ini dicak nih tenan ya. Rungokno tenan nih bahasane Gus Baha ini, rungokno tenan. Jadi Anda mahasiswa ekonomi, ya, jurusan manajemen atau prodi manajemen. Ada juga prodi akuntansi atau jurusan akuntansi. Nah, nanti Anda kalau ketemu dengan masyarakat luas, ya, ketemu dengan siapapun juga, ditanyain gitu ya, tentang apa ekonomi, ya, apa manajemen, apa akuntansi, itu Anda harus menjawabnya dengan lugas, ya. Lugas, jelas, padat, tepat gitu ya. Nah itu yang tidak ngisin-ngisini alma mater kampus ya, aktivitas akademika kampus kita. Ditanya ekonomi itu apa, itu Anda harus tahu. Manajemen apa itu Anda harus tahu ya, minimal apa istilahnya itu garis besarnya. Akuntansi itu apa itu harus tahu. Ya. Diinget-inget banget gitu ya. Saya kepengen inget itu aja, karena yang paling dasar itu di itu gitu. Kalau saya ketemu dengan teman-teman di luar itu, jurusan apa? Nah, ekonomi manajemen. Nah, apa tuh manajemen? Nah, Anda nggak tahu itu, wah ngisi-ngisi itu nanti. Ya. Ada yang tahu manajemen itu apa? Ayo silakan. Kalau saya tanya atau saya sebagai masyarakat masyarakat awam gitu. Mbak, Mas, manajemen itu apa? Ada yang bisa menjawab? Nilainya A nanti. Ayo. Ya seperti tadi saya sampaikan ya. Apa itu persamaan akuntansi? Nah, cuman itu saja kan jawabnya pasifa sama dengan aktiva atau aktiva sama dengan pasifa. Harta sama dengan utang plus modal. Jawabannya cuma itu aja kan. Kalau kita pengen simpelnya. Manajemen pun juga sama. Simpelnya kan manajemen itu tentang perencanaan, Pak. Pengelolaan, pengorganisasian, aktualisasi, dan evaluasi. Cuman itu saja. Manajemen itu tentang bagaimana kita bisa merencanakan, planning, ya, pengorganisasian, ya, organizing, ya, kemudian actuating itu mengaplikasikan apa yang sudah direncanakan tadi, kemudian ada evaluasi. Cuman itu saja kalau dipanjangkan. Tapi pendeknya ya tadi itu. Ya, kalau ditanya seperti itu. Akuntansi itu apa? Nah, akuntansi itu ya Anda jawabnya kan sama aja. Ya, diingat-ingat gitu ya. Diingat-ingat. Akuntansi itu adalah seni.
dalam pencatatan, pengorganisasian, ya, pengelompokan, ya, sampai menjadi sebuah laporan keuangan. Itu akuntansi, cuman gitu aja cukup. Laporan keuangan itu pasti kehubungannya dengan akuntansi. Jadi itu yang harus Anda ingat-ingat. Saya sering sampaikan berkali-kali sehingga pada saat Anda ketemu dengan masyarakat luas itu tidak ngisi-ngisini STIE Nganjuk. STIE Nganjuk itu satu-satunya sekolah tinggi ilmu ekonomi di Nganjuk. Sekolah ekonomi di Nganjuk, ya, yang umum ya. Satu-satunya dan kita leader. Nah, makanya kalau leader itu biasanya ditakoni sing dasar. Nah, tahun ini dasar harus gak ngerti gitu, wis. Wah, wis. Dosennya sapa, wah ngeluh saya. Oke ya, ada lagi yang mau bertanya? Mbak Rate, Mbak Talista, Mbak Windy, Mbak Wina, adalah Mas Rifai, Mas Faras, ada yang ingin bertanya? Oke, saya cek dulu semuanya ya, saya tes dulu semuanya. Ada Wildan. Mbak saya absen dulu. Mbak Deni, ada Mbak Deni mau tanya? Coba saya cek dulu semuanya. Mas Soleh, silakan Mas Soleh kalau mau tanya. Ini sambil saya presentasi satu persatu ya. Nanti akan saya share di YouTube. Ya. Mas Yusuf, oh, nggak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, itu ya tentang utang, kemudian ekuitas, ya, modal yang perlu Anda pahami dari pertemuan kita di session yang ke-89 ini ya. Nanti di Google Classroom silakan Anda mengisi presensinya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Mohon maaf saya lagi lahir batin kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.